Tuhan mengerti air matamu. Yohanes 11, 33-35. Pernahkah kamu merasa menangis sendirian, tapi tak seorang pun benar-benar mengerti mengapa kamu menangis? Shalom, selamat datang di channel ini. Renungan hari ini akan menolong kita memahami bahwa Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tapi Ia juga ikut merasakan luka terdalam hati kita. Hari ini, kita akan melihat sebuah momen paling menyentuh dalam hidup Yesus, ketika Ia menangis bersama Maria. Bukan karena Ia tak punya kuasa, tapi karena Ia mengerti air mata manusia. Mari kita renungkan bersama. Tuhan mengerti air matamu. Yohanes 11, 35. Maka menangislah Yesus. Kalimat ini adalah ayat terpendek dalam seluruh Alkitab, hanya 2 kata. Yesus menangis. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Konteksnya adalah peristiwa kematian Lazarus. Ketika Yesus datang ke Betania, Ia mendapati Maria dan Marta berduka. Orang-orang menangis. Kesedihan itu begitu nyata, namun Yesus tahu bahwa Ia akan membangkitkan Lazarus. Dia tahu akhir ceritanya akan menjadi mujizat besar. Tapi, Ia tetap menangis. Mengapa? Karena Yesus tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi Ia juga hadir untuk menangis bersama kita. Ia bukan Allah yang jauh dan tidak peduli, melainkan Allah yang penuh empati. Ia tidak bersikap dingin terhadap kesedihan manusia, Ia ikut merasakannya. Ini memberi kita penghiburan besar. Air mata kita tidak pernah sia-sia. Bahkan, Tuhan pun pernah menangis. Bayangkan ini. Yesus, Sang Anak Allah, Sang Pencipta alam semesta, menangis, bukan karena kehilangan kekuasaan, tapi karena Ia mencintai kita begitu dalam. Ketika Maria jatuh di kakinya dan menangis, Yesus tergerak hatinya. Hatinya penuh belas kasihan, dan Ia pun menangis bersama Maria. Yesus tidak berkata, "Sudahlah, nanti juga Lazarus hidup lagi." Ia tidak menggurui, Ia tidak menyuruh Maria berhenti menangis. Ia hanya hadir, dan ikut menangis. Di dunia yang sibuk ini, kadang kita tidak butuh jawaban, kita hanya butuh seseorang yang hadir dan mengerti. Dan Tuhan kita melakukan itu. Bahkan lebih dari itu, Ia memikul beban kesedihan kita di kayu salib. Mungkin hari ini kamu sedang dalam pergumulan berat. Mungkin kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengerti kesedihanmu. Tapi dengarlah ini, Tuhan mengerti. Ketika kamu menangis karena kehilangan. Ketika kamu merasa gagal dan tak dihargai. Ketika kamu merasa tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang kamu tanggung. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan menangis bersamamu. Seperti Maria, kamu boleh datang dan bersimpuh di kakinya. Kamu boleh menangis sejadi-jadinya, karena Tuhan tidak akan menolaknya. Ia tidak akan berkata, "Kuat dong, jangan cengeng." Tidak. Ia akan menemanimu di lembah air mata, dan pada waktunya, Ia akan mengubah air mata menjadi tawa. Dan memang benar, beberapa saat setelah itu, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Tapi yang paling indah bukan hanya mujizatnya. Yang paling indah adalah hati Tuhan yang penuh kasih dan kelembutan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak hanya Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Allah yang penuh kasih. Di tengah tangis kami, Engkau hadir. Ketika kami tidak sanggup berkata apa-apa, Engkau mengerti. Hari ini kami datang, membawa setiap beban hati kami, air mata kami, dan luka kami ke hadapan-Mu.
Temani kami, Tuhan, pulihkan hati kami, dan ajari kami untuk juga memiliki hati yang lembut terhadap sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau renungan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang menangis sendirian hari ini. Dan tuliskan di komentar, Tuhan mengerti air mataku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan renungan lainnya, yang bisa menguatkan jiwamu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.